Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita mempunyai kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang dirasa penuh, utuh, dan puas. Yang pertama adalah dekat dengan alam. Rupanya kedekatan dengan alam membantu kita untuk bisa terhubung dengan ciptaan yang lain. Sehingga saya sebagai pribadi tidak merasa sendirian, terpisah dari yang lain, melainkan terhubung dengan ciptaan yang begitu luas, yang begitu megah, terutama terhubung dengan Sang Pencipta sendiri. Ketika kita berada di alam, entah di sebuah pegunungan yang pemandangannya luas, atau di padang rumput, padang savana yang seluas mata memandang itu alam ciptaan yang tanpa batas, di situ kita merasa bagaimana saya sebagai pribadi terhubung menjadi bagian alam ini. Dan kemudian membantu kita untuk menjadi lebih sadar diri. Nah, kesadaran akan diri sendiri ini merupakan sebuah pondasi untuk bisa hidup secara penuh, utuh, dan merasa bahagia. Maka dekat dengan alam adalah salah satu trik atau cara atau jalan yang membantu kita untuk bisa hidup dengan lebih sadar, lebih penuh, lebih utuh, dan terhubung dengan Sang Pencipta dan juga dengan ciptaan yang lain. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua. Cara yang kedua untuk membantu kita hidup lebih penuh, utuh, dan bermakna, itu melakukan kebaikan bagi sesama manusia, maupun juga bagi alam. Entah mengganti pot yang medianya sudah mulai tandus dengan media baru yang lebih subur, dan kemudian mengatur supaya tanaman yang di dalam pot itu mendapat nutrisi lebih. Ini juga kebaikan kecil yang bisa membuat hidup kita berarti. Atau menyelamatkan kucing atau anjing yang ada di jalanan yang tidak dipelihara. Kemudian dibawa ke rumah, diperhatikan, dikasih makan, supaya dia bertumbuh. Ini juga sebuah cara membuat hidup kita lebih bermakna. Tentu lebih lagi kalau menolong sesama. Memperhatikan sesama, ada yang kekurangan makanan, kita berbagi makanan. Ada yang sakit, kita memberikan penghiburan dan penyembuhan. Ini tentu membuat hidup kita lebih bermakna. Intinya adalah melakukan kebaikan bagi sesama. Dan yang ketiga adalah memperluas cakrawala, pengetahuan dan pengertian kita. Banyak terjadi dalam hidup ini, kita mengalami masalah karena salah paham. Maka membuka pikiran seluas-luasnya, mengalami setiap peristiwa dengan keterbukaan, ini membuat kita menjadi lebih bermakna. Menghilangkan salah paham dan menumbuhkan pengertian yang semakin mendalam, baik kepada sesama maupun kepada ciptaan yang lain. Seringkali kita salah paham dengan orang yang sudah kita kenal, karena kita mempunyai pemikiran tertentu terhadap orang itu. Dan kemudian ternyata kita terkejut karena orang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Sebetulnya persoalannya ada pada pengertian kita yang terbatas. Kalau kita terbuka pemikirannya, kemungkinan salah paham itu bisa dihindari.
Dan pengenalan yang lebih mendalam terhadap seseorang membuat kita lebih mengerti dan kemudian bisa menerima orang itu apa adanya. Nah, ini kemudian menuntun pada salah satu strategi berikutnya, yaitu membuka diri untuk mengalami setiap peristiwa dengan keterbukaan, bukan dengan pikiran. Jadi setiap peristiwa kita alami secara langsung, direct experience, dengan sebuah keterbukaan, bukan dengan konsep-konsep dan pengertian-pengertian sebelumnya, tetapi dengan sebuah keterbukaan, ketersediaan untuk mengalami apapun dengan sikap dasar bersyukur. Bersyukur bahwa ada sebuah peristiwa yang bisa kita alami. Dan ini membuat kita menjadi makin terbuka, makin penuh, makin utuh. Keterbukaan terhadap pengalaman membuat kita bisa bersyukur. Nah, bersyukur ini juga salah satu cara yang bisa membantu kita mengalami kehidupan dengan lebih berarti, dengan lebih penuh sukacita, dengan lebih terbuka, dengan sikap batin yang lebih positif. Nah, beberapa tips ini membantu kita menghayati kehidupan ini dengan lebih optimis, dengan lebih antusias, dengan lebih positif juga. Sehingga setiap peristiwa kehidupan, pengalaman, maupun semesta, maupun sesama, menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh. Karena kita mendasari perjumpaan dan pengalaman kita dengan penuh rasa syukur dan keterbukaan. Maka setiap peristiwa, setiap hari menjadi peristiwa baru yang membuat kita antusias untuk mengalaminya dengan keterbukaan, dengan pikiran yang luas wawasannya, dengan rasa syukur yang mendalam, dengan kesadaran yang makin kuat, sehingga kita lebih kurang dalam hal menghakimi dan lebih mudah terhindar dari salah paham, tetapi selalu menemukan yang terbaik dari setiap peristiwa yang kita alami, dari setiap orang yang kita jumpai. Dan kemudian ada kebaikan hati dan rasa syukur yang terus mewarnai hidup kita. Nah, beberapa tips ini kalau kita laksanakan dengan penuh kesadaran akan membantu kita menghayati hidup lebih bermakna, lebih penuh dan lebih utuh. Hidup kita menjadi lebih positif. Kemudian kita lebih digerakkan oleh belas kasih, digerakkan oleh rasa syukur, digerakkan oleh kebaikan, bukan oleh pikiran, bukan oleh penghakiman-penghakiman, bukan oleh konsep-konsep. Sehingga yang mengalami kehidupan adalah saya, bukan pikiran saya. Yang mengalami peristiwa adalah kesadaran saya, keterbukaan saya, rasa syukur saya, bukan pikiran-pikiran saya. Dan dengan demikian kita bisa menyambut setiap peristiwa dengan keterbukaan, dengan rasa syukur, dan dengan belas kasih yang lebih besar. Saudara-saudari terkasih, itu beberapa tips yang saya bagikan untuk kita semua, mudah-mudahan membantu kita untuk menghayati kehidupan lebih penuh, lebih utuh, lebih berarti, lebih penuh sukacita, dan lebih penuh syukur. Terutama karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, dan setiap pengalaman Tuhan yang menyelenggarakannya secara bijaksana. Kita tinggal terbuka, menerimanya dengan penuh rasa syukur, dan kemudian menikmatinya dengan penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, be happy, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.